Ansar yang kemarin membubarkan Gereja Besar di Sidoarjo. Apakah orang tersebut merupakan wali syaitan? Saya tidak tahu. Allahu a'lam. Tapi perilaku mereka adalah perilaku orang-orang yang saya yakin karena belum tahu masalah dakwah sunnah saja. Itu segelintir orang gitu kan. Saya tidak berarti membawa nama lembaga. Saya pribadi, yang saya pun yang sedang ada di masalah, saya tidak berarti membawa nama lembaga. Ini nama individu. Karena mereka adalah saudara kita Muslim. Yang saya yakin itu karena belum tahu saja, belum tahu masalah ini gitu kan. Dan saya tidak berarti masalah harus dibesar-besarkan kok. Bagi saya biasa saja. Gitu. Saya ceramah kemudian mereka minta berhenti, maka supaya tidak terjadi keributan karena yang di depan buat keributan 50 orang, yang di dalam masjid 2000 orang lebih yang hadir. Kalau saya gerakin bisa jadi masalah itu kan gitu. Sudah pada takbir dalam masjid sudah mau jihad dari mana? Sudah jihad kenapa lawan seorang muslim tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi nggak usah terlalu dulu. Saya berharap, saya pribadi minta kepada muslim itu tenang, sabar, nggak usah dibesar-besarkan masalah ini. Bukan bagi saya sendiri bukan masalah besar gitu. Saya melihat adalah saudara-saudara muslim yang belum mengetahui saja apa isi ceramah ini. Hikmah Allah SWT mungkin mau menyampaikan dengan cara yang lain kepada mereka, gitu kan? Dan orang yang berakal, orang yang mengenal untuk saudaranya muslim. Man la yurham kata Nabi SAW. Sampai tidak mengasihi berarti tidak dikasihi. Maka saya mengasihi masalah. Gitu. Cuma memang banyak isu-isu yang tidak benar. Kalau Ustaz Khalid ditangkap sama polisi. Karena sama sekali tidak. Setelah mereka tidak berhenti, saya keluar dari masjid. Kebetulan teman mobil polisi yang ada di situ yang mengawal untuk keluar. Hubungannya ditahan. Kenapa mau ditahan gara-gara ceramah? Dari rumahnya Allah gitu kan. Jadi saya melihat ini adalah masalah yang biasa karena ketidakfahaman saja. Insya Allah kalau sudah paham apa yang disampaikan, apalagi kalau mereka bijak bisa mendengar baru mengambil sebuah hukum. Kajian saya jelas, kita pakai metode yang jelas. Dan kalau pun ada perselisihan di antara ulama, kalau diributkan sekarang. Hal yang baru ini, yang sudah lama dan masing-masing berpegang pada pendapat kan. Tidak pernah kami gerakan massa datang ke sebuah masjid yang memang diyakini melakukan perbuatan bidah lalu demo karena mereka ini karena bidah suruh berhenti. Karena kita buat itu. Ya sudah mau dibuat silakan kami sendiri. Tapi jangan paksa kami mengatakan iya itu betul karena mungkin. Apa yang salah di mata kita? Benar di mata kita salah. Tapi jangan lagi menyalahkan apalagi mau memberhentikan pengajian tidak benar. Cuma yang tetap kita harus menghadapi saudara kita ini adalah seperti satu jasad teman-teman. Kata Nabi SAW perumpamaan orang mukmin dalam persaudaraan mereka seperti satu jasad. Ya. Kalau sakit satu maka seluruhnya demam. Saya merasa itu saudara saya yang saya anggap muslim syahadat, maka saya harus berkasih sayang dengan mereka. Ya. Itu bijakan. Makin dewasa seseorang, makin bijak, maka makin tenang dan sabar. Ya. Harusnya begitu. Kata Nabi SAW, "Laisa suratul ghadab", bukan keperkasaan, kedewasaan dengan emosional. Ya, kan? Tapi surah laisa suratu man malaka nafsu indal ghadab. Tapi kedewasaan, kebijaksanaan, keperkasaan tingginya kalau orang itu bisa menahan emosinya pada saat dia mampu melampiaskannya. Teman-teman tahu Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ulama tabi'in yang masyhur. Itu dalam kesehariannya kelihatan lembut sekali orangnya. Lembut sekali sampai luar biasa kalau ngomong satu lembut sekali sampai orang berpikir Abdullah bin Mubarak tidak mungkin ikut jihad. Tidak mungkin ikut jihad karena lembutnya. Baik sekali orangnya gitu. Subhanallah, terjadi kecamuk perang jihad. Muslimin tidak tahu, selalu ada di saf belakang ada satu orang pakai cadar, imamnya diputar, ditutup sampai hidungnya, matanya saja yang kelihatan, alisnya pun ditutup. Selalu ada di pasukan setiap jihad pasti ada. Tapi muslimin tidak tahu siapa dia. Satu waktu kebongkar. Dan rupanya menghadapi pasukan Romawi di wilayah Persia sana, di wilayah mendekati wilayah Romawi. Kemudian terjadi penyerangan, ada satu pasukan kafir kuat sekali, perkasa. Dia tebas sana sini, muslimin tidak ada yang bisa hadapi. Muslimin semua takut ini, jangan sampai dengan ini kendor semangat pasukan. Dia tantang keluar dari belakang yang bercadar tadi itu, pasukan salah satu prajurit menghadapi. Dengan beberapa gerakan dia kalah si kafir ini. Beberapa kalah. Orang semua bertakbir, Allah Akbar. Dia tidak sorak-sorak, dia pergi ke belakang saf. Dia kembali ke belakang. Orang semua sudah semangatnya kembali lagi. Ada satu orang yang menceritakan riwayat ini mengatakan, saya penasaran siapa orang ini. Kenapa setiap pasukan perang pasti selalu ada? Dan dia tidak pernah bicara, tidak pernah apa-apa, dan tidak pernah dikenal. Kok bisa dia dengan beberapa gerakan bisa mengalahkan orang ini? Dia bilang, saya datang ke belakang kudanya dan saya sengaja loncat dan saya cabut cadarnya. Ternyata dia Abdullah bin Mubarak.
Orang yang tinggal dengan lembut kalau di tengah-tengah masyarakat. Jadi kekuatan mukmin kelihatan di sana nanti, bukan di depan muslim. Itu apa? Jor-joran depan muslim ini. Takbir di masjid, Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau bukan karena Ustaz tenangkan, kita akan jihad. Bukan jihad, salah tempatnya. Nanti saatnya